Jumat ya, mungkin memberikan kuliah agak singkat ya. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang aliran saluran terbuka, baik permanen maupun tidak permanen. Kemudian kalian sudah belajar bagaimana mendimensi saluran terbuka, ya. Jadi nanti semester depan pada saat kalian belajar tentang bangunan air dan jaringan irigasi, kalian punya dasar bagaimana caranya merancang sebuah jaringan irigasi, ya. Baik itu salurannya segi empat, salurannya trapesium, bulat maupun apalagi ya segitiga. Yang bulat segitiga jarang ada di lapangan. Yang paling banyak ada di lapangan itu adalah yang trapesium dan segi empat. Nah, kalian kalau main ke sawah sekali waktu ya, liburan coba main ke sawah. Yang tinggal di kota boleh ke rumah temennya yang ada di pinggiran, artinya di agak ada pedesaan yang dimana banyak ada sawah. Kalian telusuri jaringan irigasinya, ya. Telusuri kayak apa sih pintu air itu, kayak apa sih namanya saluran irigasi, kayak apa sih namanya saluran drainase. Jadi apa yang kalian pelajari secara teori itu bisa melekat nantinya seperti itu ya. Jangan sekedar belajar lewat. Yang rugi kalian sendiri ya. Yang rugi. Kalau bisa seperti itu. Kemudian, nah sekarang kita masuk ke topik berikutnya yaitu aliran melalui sistem pipa. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang aliran melalui saluran terbuka. Sekarang kita masuk belajar tentang aliran melalui saluran tertutup atau sistem pemipaan. Kira-kira saluran air yang melalui pipa itu diaplikasikan untuk apa? Di mana? Misalnya, ada yang bisa jawab? Contohnya, misalnya apa gitu? Ada yang bisa jawab? Pipa dipakai PDAM, Bu. Ya, dipakai sistem air bersih ya pada PDAM. Lagi siapa yang pakai lagi? Selain PDAM, biasanya juga untuk di sistem AC ya, sistem sirkuit AC, kemudian ada lagi Pertamina itu menggunakan sistem pemipaan ya. Kemudian ada lagi, siapa lagi yang pakai? Jadi kalian maksudnya Ibu menyampaikan ini, jadi kalian terbayang kira-kira sistem pemipaan ini berlaku kalau diaplikasikan di ilmu apa ya? Gitu. Jadi bisa nyambung. Kalau cuma belajar teori aja cepat sekali lupa ya. Nah, coba lihat sekarang buku Hidrolika 2. Coba lihat buku Hidrolika 2, semua sudah pegang ya. Kemudian ada di halaman 25. Kita agak ke depan sedikit. Di halaman 25 ada aliran melalui pipa. Sudah dilihat bukunya? Ini 26 orang, kalian berapa orang ya? 27, berarti ada yang absen ya. Jadi ada yang absen 2 orang, coba sebentar aja Ibu absen ya. Kita lanjut dulu. Sudah lihat bukunya? Aliran melalui pipa. Nah, untuk di buku kalian bisa baca langsung ya. Nanti nggak Ibu bacakan, cuman latihan soalnya tetap dikerjakan. Nah, yang Ibu mau share sekarang adalah, sebentar, ini adalah
Oke. Bisa dilihat apa yang Ibu share? Bisa dilihat ya. Juni, sudah ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Nah, sistem aliran. Sudah, Bu. Sistem jaringan pemipaan atau sistem aliran melalui pipa itu diharapkan mahasiswa dapat merencanakan suatu bangunan berdasarkan konsep mekanika fluida dan teori hidrostatik dan hidrodinamika. Nah, di awal dulu pada saat kita belajar hukum suatu aliran, di mana terdiri dari 3 hukum, yaitu hukum kontinuitas, ya, di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, kemudian hukum energi atau hukum energi di mana energi di suatu titik kalau alirannya real itu sama, tapi kalau aliran ideal itu sama, real berarti ada kehilangan energi. Kemudian ada hukum momentum. Nah, dulu sempat kita bahas tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saluran tertutup. Nah, yang sekarang kita bahas adalah bagaimana aliran itu mengalir melalui sistem tertutup atau sistem jaringan pipa. Nah, tujuan daripada perkuliahan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan sistem pipa dengan turbin dan pompa. Nanti kalian akan bedakan kenapa di sistem pemipaan itu kapan menggunakan turbin, kapan menggunakan pompa. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan prinsip sistem pipa seri, pipa ekivalen, pipa paralel, dan pipa bercabang. Nanti sistem pemipaan ada beberapa, ada seri, seperti apa bentuknya seri, kemudian ada paralel, kemudian ada bercabang, dan ada ekivalen, ya. Kemudian mahasiswa dapat menghitung besarnya debit dan kehilangan energi pada sistem dan jaringan pipa. Nah, kapan kehilangan energi, kenapa kehilangan energi, nanti akan dibahas. Kemudian mahasiswa dapat merencanakan sistem jaringan pipa. Nah, di akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat merencanakan sistem jaringan pipa. Nah, sistem jaringan pipa ini ada softwarenya, yaitu apa yang disebut softwarenya itu adalah apa nama softwarenya, Dek? Kok Ibu lupa ya? Sebentar. Kalau tidak salah nama softwarenya itu adalah, sebentar. Ibu lihat dulu biar nggak lupa. Dan ini kalian harus apa ya? Kalian harus kursus sama kakak kelasnya. HMS itu mengadakan kursus untuk adik-adik kelas untuk belajar aplikasi program Waternet dan EPANET. Ya. Aplikasi program Waternet. Mungkin Juni nanti bisa berkoordinasi dengan HMS. Ya, kira-kira kapan bisa di-arrange teman-temannya supaya bisa belajar belajar tentang Waternet, ya. Nah, kita masuk kembali ke sini. Nah, pendahuluan. Sistem perpipaan itu berfungsi untuk mengalirkan zat cair dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, karena ada perbedaan tinggi tekanan di kedua tempat. Yang bisa terjadi karena perbedaan elevasi air atau karena adanya pompa. Nah, beberapa contoh sistem pemipaan adalah mengalirkan minyak antar daerah atau kota, misalnya angkutan minyak Pertamina, kemudian pipa pembawa, pipa pesat dari waduk ke turbin, dan sistem air minum di perkotaan. Seperti itu. Nah, harapannya Ibu, setelah kalian mempelajari mata kuliah ini, pada saat kalian KKN nanti, kalau masih dapat KKN ya,
Nanti kalau kalian masuk sebuah pedesaan, di mana di pedesaan sistem jaringan airnya kurang, kalian bisa buatkan sistem jaringan air di pedesaan, ya. Nah, itu. Nah, apa itu sistem dengan turbin? Nah, di dalam pembangkit tenaga listrik atau tenaga air digunakan untuk memutar turbin untuk mendapatkan kecepatan air untuk mendapatkan kecepatan yang besar untuk memutar turbin pada ujung pipa, maka diberi curat, ya. Yang mana namanya curat seperti lihat di sini di gambar 7.1, ya. Ini disebut dengan curat. Dengan menganggap kehilangan tenaga sekunder kecil, maka di sepanjang pipa garis tenaga berimpit dengan garis tegangan. Garis tenaga turun secara teratur perlahan-lahan karena adanya kehilangan gesekan. Nah, garis tenaga turun, maka tekanannya tajam menuju ujung hilir curat, maka menjadi tekanannya besar seperti itu, ya. Nah, untuk detail penjelasannya ini kalian bisa lihat di buku Hidrolika 2 halaman 25. Nah, apa yang Ibu sampaikan hanya sepintas saja. Artinya secara garis besar, ya. Ini yang disebut curat, jadi ada aliran mengalir dari suatu tempat, kemudian untuk membangkitkan tenaga listrik digunakanlah ini yang disebut dengan curat, ya. Aliran masuk ke sini supaya kecepatannya cukup tinggi. Nah, dengan menganggap kehilangan tenaga sekunder diabaikan, maka tinggi tekanan atau H efektif sama dengan tinggi statis HS. Nah, H ini diasumsikan sama karena dianggap HF garis kehilangan ini diabaikan sehingga HS itu sama dengan H. Dikurangi akibat gesekan sehingga H ini sebenarnya adalah HS dikurangi HF. HF itu ingat ya, kemarin kita sudah belajar tentang kehilangan. Kehilangan itu ada dua, primer dan sekunder. Kalau primer akibat gesekan, sekunder akibat perubahan penampang dan pembelokan. Nah, mudah-mudahan diingat-ingat lagi pelajaran di depan, ya. Nah, kita sudah tahu rumus kehilangan tenaga berdasarkan persamaan Darcy-Weisbach itu adalah HF sama dengan koefisien gesekan F, panjang pipa, kecepatan, diameter pipa, kemudian dibagi 2 kali gravitasi. Atau sama dengan 8 kali koefisien gesekan dikalikan panjang pipa, dikalikan kuadrat debitnya, dibagi G kali Pi kuadrat, D pangkat 5. D itu diameter, ya. Karena kita tahu bahwa kecepatan sama dengan Q dibagi A. Nah, dengan demikian rumus efektifnya menjadi H dikurangi HS dikurangi HF. Karena HF-nya sama dengan ini. Sehingga data yang tersedia pada curat atau D itu adalah daya yang bukan data ya, daya yang kemampuan curat itu besarnya Q dikali H kali gamma. Gamma itu adalah berat jenis dari zat cair, ya. Q itu adalah debitnya, H adalah tinggi tekanan efektif. Nah, apabila dikehendaki satuannya dalam horsepower, maka gamanya itu dibagi 75. Karena 75%. Nah, apabila efisien turbin atau ETA, maka daya yang diberikan oleh turbin adalah dikalikan etanya. Ya, kalau ada efisiensi. Misalnya ternyata turbin itu hanya mampu menghasilkan daya 75%-nya, berarti dikalikan 75%. Nah, kalau koefisien 75 itu kalau satuannya horsepower, ya. Kalau tidak berarti tanpa 75. Nah, kemudian disubstitusi sehingga rumus daya dari turbin itu sama dengan persamaan 7.5. Itu kalau turbin, ya. Sekarang masuk ke pipa. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, ini ada pertanyaan nggak?
Mungkin apa itu horsepower dan sebagainya? Oke, kalau tidak Ibu lanjutin. Pipa dengan pompa. Jika pompa menaikkan zat cair dari kolam satu ke kolam yang lain dengan selisih muka air H2 seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.2, maka daya yang digunakan untuk menaikkan zat cair itu adalah setinggi HS. HS ini ada H2, HS-nya mana ya? H ini HF, ini H, kemudian sebesar HS. Ini harusnya HS ya. Sebesar HS adalah sama dengan tinggi H2 ditambah dengan kehilangan tenaga selama pengaliran dalam pipa tersebut. Jadi HS-nya itu H2 ditambah kehilangan tenaganya. Dibutuhkan ya. Kemudian sehingga efeknya sama dengan jika pompa menaikkan zat cair setinggi H, yaitu H2 ditambah sigma HF. Maka dalam gambar tersebut tinggi kecepatan diabaikan sehingga garis tenaga berimpit dengan garis tekanan. Jadi pompa digunakan untuk menaikkan zat cair dari suatu tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi. Ya. Kemudian sistem jaringan pipa, kemudian ini P-nya, ini pompa, jadi air ditarik dari kolam A untuk dialirkan ke kolam B. Ya. Nah, kehilangan tenaga terjadi pada pengaliran pipa 1 dan 2, yaitu sebesar HF1 dan HF2. Jadi ini dianggap pipa 1 pada saat ditarik, pipa 2 pada saat air didorong. Ya, bagian pipa di mana garis tekanan di bawah sumbu pipa mempunyai nilai tekanan negatif, sedangkan pipa 2 merupakan pipa tekan. Maka daya yang diperlukan pompa untuk menaikkan zat cair adalah Q kali H kali gamma kali eta. Gamma itu adalah zat cair, ya, berat jenisnya, kemudian eta adalah efisiensi. Nah, kalau dijadikan satuan horsepower atau HP, maka dibagi 75. Jadi rumus daya hampir sama ya. Nanti apa yang membedakan antara pompa dan turbin? Kemudian pada pemakaian pompa, efisiensi pompa digunakan sebagai pembagi rumus pada daya pompa. Ya, kalau tadi di turbin etanya itu sebagai pengali, tetapi pada pompa tuh etanya itu sebagai pembagi. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke pipa sistem hubungan seri. Ya. Hubungan seri. Nah, apabila suatu saluran pipa terdiri dari pipa yang berbeda, seperti gambar 7.3, menunjukkan bahwa sistem 3 pipa dengan karakteristik berbeda dihubungkan secara seri, di mana masing-masing mempunyai panjang L1, L2, dan L3 dengan masing-masing diameternya dan masing-masing koefisien geseknya. Nah, jika beda tinggi muka air, jika beda tinggi muka air di kedua kolam diketahui, nah ini elevasinya, elevasi kedua kolam, akan dicari besar debit Q dengan menggunakan persamaan kontinuitas dan persamaan energi atau Bernoulli. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambar garis tenaga seperti terlihat pada gambar berikut. Kemudian menurun ke arah aliran. Kehilangan tenaga pada masing-masing pipa adalah HF1, HF2, HF3. Dan kehilangan tenaga sekunder cukup kecil sehingga diabaikan. Nah, dalam sistem jaringan ini, kalian ada lihat pompa sama turbin nggak?
Tidak ada ya. Pada sistem aliran pipa seperti ini dialirkan dengan menggunakan sistem gravitasi. Jadi air di kolam A mempunyai elevasi lebih tinggi daripada di kolam B. Jadi air bisa bergerak menggunakan gaya gravitasi. Jadi tidak ada daya pompa maupun turbin di sana. Nah, dengan menggunakan persamaan Bernoulli di titik 1 dan 2, maka akan diperoleh persamaan energi di titik 1 sama dengan persamaan energi di titik 2 ditambah kehilangan. Nah, pada kedua titik itu, tekanan H1 dan H2 serta kecepatan V1 dan V2, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Sehingga kesimpulannya, maka dengan menggunakan persamaan Darcy-Weisbach, maka didapat tinggi energinya itu sama dengan koefisien gesek dari masing-masing pipa dikalikan panjang pipa dikalikan kecepatan kuadratnya dibagi 2/2G. Ditambahkan dengan kondisi di pipa 2 dan kondisi pipa 3. Itu kalau seri ya. Nah, nanti untuk bisa memahami ini ada latihan soal di buku hidrolika. Itu yang nanti kalian kerjakan ya. Untuk latihan soal yang minggu lalu, Ibu lihat kalian tinggal copy paste, tinggal nyalin, oke lah. Harapannya Ibu sih kalian mencoba kemudian menggunakan Excel sehingga tahu perubahan profil muka air pada suatu saat. Tapi sementara oke, sudah Ibu terima semuanya ya. Kemudian untuk masing-masing pipa kecepatan, ini kecepatannya tinggal dicari Q dibagi A sehingga debit alirannya bisa digunakan rumus ini. Ya. Nah, ini nanti kalian gunakan untuk latihan soal. Kemudian bagaimana kalau pipanya paralel? Ya. Hukum kontinuitas tetap berlaku, hukum Bernoulli tetap berlaku, cuman bedanya adalah yang debit yang masuk itu sama dengan debit 1 ditambah debit 2 tambah debit 3 tergantung berapa sistem pipa yang diparalelkan. Kalau di pasangan seri, debit 1 sama dengan debit 2 sama dengan debit 3. Tapi kalau di sini total debit sama dengan penjumlahan dari debit yang masuk ke masing-masing pipa paralel. Ya. Nah, persamaan debitnya bisa dihitung sama dengan 1/4 ini karena bulat, sistem pemipaannya bulat, maka dikalikan dengan D kuadrat kali kecepatannya. Kemudian persamaan energinya itu sama, persamaan energinya, kehilangannya, yaitu kalau dia karena dipasang paralel, kemudian ketinggiannya sama, maka HF1 itu sama dengan HF2 sama dengan HF3. Ya. Persamaan tersebut ditulis dalam persamaan H sama dengan HF1 dikalikan L1 dikalikan V1 kuadrat dibagi D, D1 dibagi D kuadrat. Itu sama dengan ya. Jadi kalian harus hati-hati, jangan keliru antara pipa yang dipasang seri dan paralel. Jangan keliru. Nah, ini contoh pipa pemasangan sistem paralel. Jadi dari kolam A melalui titik kolam A itu menggunakan 3 pipa bersamaan seperti ini untuk mengalirkan air ke kolam B. Ya. Untuk rumusnya maka akan berlaku persamaan seperti ini. 7.9. Kemudian bagaimana kalau pipanya bercabang? Gimana kalau pipanya bercabang? Nah, sering kita jumpai pipa menghubungkan 3 atau lebih dari kolam. Karena, misal contoh, air mau dialirkan ke kolam, ini kok kolamnya A semua ya. Misalnya ini C, ini A, ini B ya. Air mau dialirkan ke kolam C misalnya ini sebuah kota.
di mana sumber airnya ada di titik B dan titik A. Maka karena di titik A ini air tidak mencukupi, maka butuh suplesi atau tambahan dari kolam B. Sehingga air dibawa ke titik tengah T ini untuk dialirkan ke kota C. Seperti itu ya prinsipnya. Nah, kemudian persamaan kontinuitas yang berlaku dari kedua titik tersebut adalah Q1. Nah, ini terbalik lagi. Kalau misalnya air dari kolam A bisa dialirkan ke kolam B maupun kolam C juga bisa ya. Berarti air yang mengalir di sini dibagi menjadi ke kolam ini dan kolam ini. Nah, itu yang terjadi kalau Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Q debit yang di sini sama dengan debit yang di sini ditambah dengan debit yang di sini. Ya. Atau Q1 tambah Q2 sama dengan Q3. Bisa juga. Dari debit Q1 ditambah Q2 itu kedua-duanya mengalir menuju ke pipa 3 juga bisa ya. Nah, bisa aja dibawa ke sini tergantung nanti. Nah, seperti itu ya. Konsepnya ini sudah paham ya? Kapan saatnya Q1 sama dengan Q2, Q3, Q1 tambah Q2 sama dengan Q3, bisa juga Q1 tambah Q3 sama dengan Q2. Ya. Nah, yang tergantung pada elevasi garis tekanan di titik cabang lebih besar atau lebih kecil tergantung dari elevasi muka air kolam B. Nah, persamaan 720 ini berlaku apabila tekanan T lebih tinggi daripada elevasi kolam B dan apabila sebaliknya. Maksudnya begini ya adik-adik. Air itu akan mengalir dari kolam A titik 1 mau ke sini, atau yang ini ke sini tergantung dari posisi T ini. Joinnya ini. Kalau titik joinnya ini lebih rendah dari kolam B yang ini, maka air akan mengalir ke kolam B di sini. Kolam yang di bawah. Tapi kalau titik join T-nya lebih tinggi ke sana, maka kemungkinan air ini juga mengalir ke kolam yang B di sini, C ya. Seperti itu ya. Kemudian di persamaannya berlaku sama kehilangan energi. Nah, maka persamaan kontinuitas berlaku di sini kalau T-nya itu Q1 ditambah Q2, Q1 tambah Q2 kalau dia posisinya di sini. Nah, kemudian kita masuk ke jaringan pipa. Ya. Nah, untuk yang kapan berseri paralel, kapan seri itu, kalian coba kerjakan latihan soalnya itu ada di buku contoh soal nomor ada di contoh soal nomor 4 ya. Contoh soal nomor 1-nya itu ada sebentar. Coba kalian lihat bukunya. Contoh nomor 1 sudah mudah ya, HF. Nah, nanti kalian, Ibu nggak bisa nunggu kalian latihan soal. Kalian coba dulu contoh soalnya ya. Contoh soalnya dicoba, kalau ada yang kurang jelas, kalian tulis di WA. Kemudian selanjutnya ya kalian harus kerjakan latihan soalnya di belakang, halaman belakang. Yaitu sebentar. Nanti Juni akan membagi nih di halaman 65. Juni akan membagi masing-masing orang mendapatkan 5 soal dengan berbagai variasi. Artinya jangan contoh soal yang sama dikerjakan berulang. Supaya ada misalnya pipa yang bercabang, ada pipa yang seri, kemudian ada yang pipa paralel, kemudian bercabang. Nah, untuk
nilainya supaya kalian tidak copy paste, ya. Kalian rubah salah satu parameternya. Apakah itu debitnya, apakah itu panjangnya, panjang pipa atau enggak diameternya, itu harus kalian rubah, ya. Supaya tidak merubahnya gimana, Bu? Itu Ibu serahkan ke kalian. Kalian yang menentukan. Kalian yang menentukan. Kalau misalnya sama persis dengan buku, kan kalian tinggal nyalin. Nggak bisa ngitung. Maka itu bisa dirubah. Atau berkoordinasi dengan Korti yang akan membantu merubah beberapa parameter. Ya. Ada pertanyaan sebelum Ibu masuk ke jaringan pipa? Kalian bisa dengar nggak Ibu ya? Kalian soalnya diam semua. Nggak kelihatan. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, kita masuk ke jaringan pipa ya. Pemakaian jaringan pipa dalam bidang teknik sipil itu terdapat pada sistem jaringan distribusi air minum. Nah, sistem jaringan ini merupakan bagian yang paling mahal dari suatu perusahaan air minum. Pipa itu tidak mahal. Sistem ya. Kemudian sekali pasang, kemudian nanti mungkin kalau melakukan pembongkaran juga cukup mahal karena melakukan penggalian, kemudian menstop transportasi yang ada di daerah itu dan sebagainya. Oleh karena itu harus dibuat perencanaan yang teliti untuk melakukan sistem distribusi yang efisien. Jadi kalau kalian nanti punya proyek sistem jaringan air bersih, kalian lihat aja sistem PDAM yang masuk ke rumah-rumah, gitu ya. Mereka untuk bisa mengalirkan air dari satu titik ke titik lain, mereka harus melakukan survei dulu. Survei elevasi suatu daerah. Jangan sampai air tidak mengalir dari suatu perencanaan sudah dilakukan. Jangan sampai seperti itu, kan rugi jadinya ya. Jumlah dan debit air yang tersedia tergantung pada jumlah penduduk dan macam industri yang melayani. Misalnya, kawasan tersebut kawasan yang penduduknya relatif kecil, maka perlu dipikirkan kira-kira berapa debit air yang bisa dialirkan ke daerah tersebut. Kalau misalnya ke dalam ke sebuah kawasan perkotaan di mana jumlah penduduknya besar, maka debit yang perlu dialirkan ke sana harus dihitung dulu sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut. Oke. Kemudian mungkin ilmu itu nanti kalian akan pelajari kalau mengambil mata kuliah SPAM. Nah, untuk di hidrolika kita hanya belajar bagaimana sistem jaringan pipanya, ya. Nah, analisis jaringan pipa ini cukup rumit dan memerlukan perhitungan yang besar. Oleh karena itu, dipakailah sistem komputer untuk analisis. Karena begini, kalau kita coba misalnya hitungan manualnya lumayan panjang ya, Dek. Nanti kalau salah, misalnya error, kurang tepat, ulang lagi, iterasi lagi. Tapi dengan menggunakan komputer, maka proses itu akan menjadi lebih cepat. Nah, perhitungan manual itu digunakan dengan metode Hardy-Cross atau metode metrik. Nah, walaupun nanti kalian menggunakan software, Waternet atau Epanet, namun prinsip dasar hitungan manualnya kalian harus paham. Nah, dalam buku Hidrolika 2 ini sudah ada contoh sistem bagaimana menghitung dengan metode Hardy-Cross. Ya. Contohnya adalah seperti misalnya gambar ini ada debit yang masuk di titik Q1, dari yang masuk ini kemudian air dialirkan ke pipa ini dan dialirkan ke pipa ini. Namun di titik ini ada lagi debit yang masuk. Ya, ada suplesi yang tadi ditambahkan sehingga debit yang masuk ke sini ditambah debit ini akan mengalir ke sini. Sampai di titik ini pipa dibagi lagi, air mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Dari sini kemudian ada air mengalir ke sini. Ini berapa hitungannya ini? Ini kalau dihitung manual banyak sekali ya hitungannya.
Kemudian di titik ini ada debit yang keluar. Debit di titik 4 juga ada debit yang keluar. Nah, bagaimana sistem pemipaan ini? Maka dihitung dengan metode Hardy-Cross. Seperti apa metode Hardy-Cross? Nah, di buku sudah ada contoh perhitungannya. Kalian bisa ambil di sebentar ya. Ada yang namanya satu sistem bisa. Itu ada di bab 3, di bab selanjutnya ya. Itu ada latihan soal sistem pemipaan. Ada di bab 3 latihan-latihan soalnya. Jadi semua dibaca, jadi bab 2 dan bab 3 yang kalian baca ya. Jadi minggu depan kita tinggal latihan soal saja. Kemudian untuk jaringan pipa, coba kalian lihat halaman 91. Coba lihat bukunya halaman 91. Ya. Di situ ada contoh perhitungannya. Nah, pada jaringan pipa harus dipenuhi persamaan kontinuitas dan tenaga. Pertama, aliran dalam pipa harus memenuhi hukum gesekan pipa untuk aliran dalam pipa tunggal. Kalian harus perhatikan gesekan-gesekan yang ada di setiap pipa ini. Karena jangan sampai kalau kalian abaikan gesekannya ini, air yang keluar nanti tidak sesuai dengan harapan. Tidak sesuai dengan hitungan. Kemudian aliran masuk ke pipa di tiap-tiap simpul harus sama dengan air yang keluar. Jadi sigma Q-nya itu harusnya 0. 0 itu maksudnya air yang masuk di titik 1 ini sama dengan air yang keluar dari titik 1 ini. Begitu pula air yang masuk di titik 2 ini sama dengan air yang masuk ke sini tambah air yang keluar ke sini. Ya. Kemudian yang ketiga, jumlah aljabar kehilangan tenaga itu sama dengan 0. Nah, kemudian ada beberapa rumus kehilangan tenaga akibat gesekan yang digunakan, yaitu pertama, rumus yang digunakan adalah HF sama dengan K dikali QM. Apa itu K, apa itu QM, itu sudah ada rumusnya. Untuk menghitung K itu adalah koefisiennya, kemudian Q itu adalah debitnya. Nah, kemudian bagaimana menggunakan metode Hardy-Cross itu sudah ada di buku. Pertama, pilih pembagian debit melalui pipa-pipa P1 sehingga terpenuhi persyaratan kontinuitas. Kemudian hitung kehilangan tenaga pada tiap pipa, HF sama dengan Q kali K Q kuadrat. Ya. Kemudian pipa dibagi menjadi sistem tertutup, kemudian hitungan jumlah kehilangan tenaga itu sigma F sama dengan 0. Nah, misalnya contoh nih, ada sistem pemipaan begini ya. Bu, boleh nggak debit yang masuk ke sini, itu saya alirkan ke sini. Kemudian debit yang masuk ke sini, saya alirkan balik ke situ dan ke situ boleh. Nah, ini sangat tergantung dari asumsi kita. Tapi kalau asumsi saat perhitungan akan diberitahu hasilnya negatif. Kalau hasilnya negatif berarti asumsi kalian harus dibalik. Nah, dengan mengikuti metode yang sudah diuraikan oleh Hardy-Cross ini, maka kalian akan bisa menghitung sistem pemipaan. Nah, di sini ada latihan. Ya. Pertama, diketahui kolam A dan kolam B beda tinggi muka air 25 meter dengan dimensi pipa sebagai berikut. Tentukanlah debit pipa. Ini sama dengan contoh soal yang ada di buku ya. Mungkin nggak Ibu bahas lagi. Nah, cara menghitungnya sudah jelas. Seperti ini ya. Kemudian penyelesaiannya juga sudah ada. Ini sama dengan ada yang di buku ya. Ibu tinggal ngambil ini tujuannya untuk dipakai latihan pada saat mengajar. Nah, itu adik-adik materi bab 1, bab 2 dari buku Hidrolika 2 ya. Latihan soal sangat diperlukan di sini. Kalau kalian tidak latihan soal,
Ibu yakin 100% kalian nggak akan bisa ujian. Gitu ya. Karena jangan sampai baru ujian kalian belajar gimana caranya ngitung ini, gimana caranya habis dah waktunya. Gitu ya. Nah, sekarang Juni tolong bantu Ibu, ada soal latihan soal bab 2 dan bab 3. Tolong dibagi supaya setiap anak dapat 5 soal di bab 2 dan 5 soal di bab 3. Nah, soal yang dibagi jangan jenis tipe soal yang sama. Silakan dibagi bersama teman-temannya setiap orang supaya dapat. Nah, kalau misalnya mau ada beberapa parameter diganti, silakan disampaikan di sana ya. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak cuma menyalin. Ya. Nah, kenapa Ibu push kalian untuk mencoba latihan soal ini? Bukan untuk kepentingannya Ibu ya, untuk kepentingan kalian sebenarnya. Supaya bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk materi kuliah hari ini. Ya. Nah, kuncinya kalau kalian masih punya waktu sampai pukul 11.30. Harapannya Ibu, kalian jangan selesai kuliah ini langsung pergi. Tolong kerjakan contoh soalnya dulu. Belum mengerjakan latihan soal. Ya. Kalian lihat dulu contoh soalnya, bagaimana cara mengerjakan, bagaimana cara menghitung. Kalau sudah paham contoh soalnya, baru lanjut ke latihan soal. Jelas nggak adik-adik? Jelas nggak apa yang Ibu sampaikan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Kalau jelas silakan dikerjakan ya. Ibu mau lihat absennya dulu, ada 26 orang, berarti ada 25 orang yang masuk ya. That is, cek absennya dulu. Di absen ini harusnya ada 27 anak. 26 dikurangi Aldus salah. Kira-kira teman yang tidak hadir hari ini siapa ya? Biar Ibu nggak manggil lagi satu-satu. 21 Mei, itu 1 April. Sekarang itu 28. 12. Ada siapa yang tidak hadir? 002. Aldo salah, tidak hadir. Ada yang dispensasi nggak? Semua diam. Kira-kira menurut kalian ada temen yang nggak hadir nggak? Fatan, Ya. ada nggak? Muhammad Fatan Fauziah? 002, Bu. Ada, Bu. Gimana? Gimana Juni? Halo, Juni gimana? 002 nggak ada, Bu. Tanggal 2, maksudnya tanggal 2? Yang NIM 002 nggak ada, Bu. Oh, Michael Nathan. Ini ya, oke. Gih. Berarti yang lainnya semua ada ya? Oke, Bu absen. 26 berarti 25. Lagi 1. Oh, bener dah. Nah, untuk yang lain, semuanya diam ya. Gimana? Bisa mengikuti? Atau ada pertanyaan? Nah, memang belum ada pertanyaan kalau belum mencoba soalnya ya. Sekarang silakan dicoba dulu soalnya nih. Juni, Ibu bantu kalian mau online silakan, mau offline silakan. Yang jelas tolong dibaca dulu contoh soalnya, kemudian dilanjutkan dengan pembagian. Juni silakan dibagi teman-temannya ya untuk latihan soal bab 1 dan bab 2.
Cukup ambil 5 soal, kemudian disesuaikan dengan tipe soalnya. Jelas ya, Juniku? Jelas, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan dari yang lain, mahasiswa yang lain? Kalau tidak ada, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Selamat pagi dan silakan selamat bekerja, nggih. Masih ada waktu sampai 11.30. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Pagi, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya.